Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kohesi dan koherensi dalam wacana. Apa sih kohesi itu? Kohesi menurut Suwandi adalah kata atau frasa yang memungkinkan penulis atau pembicara menyusun hubungan antar kalimat atau antar ujaran dan membantu mempertautkan kalimat-kalimat dalam sebuah teks. Perlu diketahui bahwa kohesi itu ada dua jenis. Yang pertama ada kohesi gramatikal, lalu yang kedua ada kohesi leksikal. Kohesi gramatikal adalah struktur wacana atau unsur-unsur wacana yang berupa kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana yang di dalamnya terdapat aspek gramatikal yang meliputi pengacuan atau referensi, yang kedua penggantian, yang ketiga penghilangan, dan yang terakhir yaitu perangkaian atau konjungsi. Aspek gramatikal wacana yang pertama itu ada pengacuan. Nah, pengacuan atau referensi ini berfungsi sebagai acuan atau petunjuk satuan gramatikal lainnya, baik yang mendahulunya maupun yang mengikutinya. Nah, dalam pengacuan ini ada dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada referensi anaporis, yang kedua referensi kataporis, yang ketiga referensi homoporis, dan yang terakhir yaitu referensi komparatif. Referensi anaporis adalah kata atau frasa yang merujuk kembali kepada kata yang mendahulunya. Contohnya seperti ini. Nah, kata tempat-tempat itu merujuk pada kata yang mendahulunya, yaitu kata yang mendahulunya adalah sudut ruang. Selanjutnya, referensi yang kedua ini adalah referensi kataporis, yaitu kata atau frasa yang merujuk pada kata yang mengikutinya. Contohnya seperti ini. Nah, kata itu merujuk pada kata bumi manusia, yaitu yang mengikutinya. Yang ketiga ada referensi homoporis. Referensi homoporis adalah objek acuannya dapat berupa pengetahuan budaya secara umum daripada konteks dalam suatu teks wacana. Dan yang keempat ada referensi komparatif yang digunakan untuk melihat dua hal yang mempunyai kesamaan atau kemiripan sehingga dapat diketahui perbedaan dalam teks wacana tersebut. Aspek gramatikal yang kedua itu ada penggantian. Penggantian yaitu mengganti kata satu dengan kata yang lainnya. Seperti contohnya. Nah, kata itu mengganti kata musikalisasi. Yang ketiga ada penghilangan atau elipsis, yaitu penghapusan satuan lingual tertentu dapat berupa frasa, klausa, atau kalimat. Contohnya, nah, kata aku dan ibu dapat digantikan dengan kata bersama-sama. Yang keempat atau yang terakhir ada perangkaian atau konjungsi. Konjungsi adalah cara menghubungkan unsur satu dengan unsur yang lainnya. Nah, konjungsi diantaranya ada dan, kemudian, lalu, lagi pula, sedangkan, tetapi, jika, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu kohesi leksikal. Nah, kohesi leksikal yaitu hubungan antara unsur dalam sebuah wacana secara sistematis. Kohesi leksikal ini dibagi menjadi 6, yaitu repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, kolokasi, dan ekuivalensi. Yang pertama, repetisi. Repetisi yaitu pengulangan kata atau frase yang telah disebutkan. Repetisi dibagi menjadi 8. Ada repetisi epizeuxis, tautotes, anapora, epistropa, simplok, mesodiplosis, evanalesis, dan anadiplosis. Yang selanjutnya yaitu sinonimi. Sinonimi yaitu kata-kata yang mengandung makna pusat yang sama tetapi berbeda dalam nilai rasa menurut Tarigan. Nah, jadi sinonimi ini yaitu kata yang memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Antonimi. Antonimi yaitu kohesi leksikal yang berupa relasi makna leksikal yang bersifat kontras atau berlawanan antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lainnya. Nah, antonimi ini disebut juga dengan oposisi makna. Dibedakan menjadi 5, yaitu ada oposisi mutlak,
oposisi kutub, oposisi hubungan, oposisi hierarkial, dan oposisi majemuk. Nah, yang selanjutnya kohesi leksikal selanjutnya yaitu hiponimi. Hiponimi ini yaitu ungkapan biasanya berupa kata atau bisa juga frasa atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Contohnya seperti kalimat berikut ini. Warna bajumu sangat cocok saat dikombinasikan antara warna hitam, putih, abu, dan coklat dipadukan dengan serasi. Selanjutnya yaitu kolokasi. Nah, kolokasi adalah kohesi leksikal yang berupa relasi makna yang berdekatan antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Contoh leksikal yang terakhir yaitu ekuivalensi. Nah, ekuivalensi yaitu hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lainnya dalam sebuah paradigma. Hubungan kesepadanan ini ditunjukkan oleh kata hasil proses afiksasi dari morfem asal yang sama. Kohesi dan koherensi itu tidak terlihat jauh perbedaannya karena saling berkaitan. Koherensi yaitu hubungan antar kalimat atau antar ujaran secara semantik. Koherensi kauslatis yaitu hubungan makna sebab akibat antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Koherensi kontras yaitu hubungan makna perlawanan atau pertentangan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Koherensi adiktif yaitu hubungan makna penambahan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Koherensi temporal yaitu hubungan makna waktu antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Koherensi kronologis yaitu hubungan rangkaian waktu. Koherensi perurutan yaitu hubungan makna yang menyatakan perbuatan yang harus dilakukan secara berurutan. Koherensi intensitas yaitu hubungan makna yang terdapat dalam sejumlah penanda sebagai penghubung kalimat. Nah, adapun menurut para ahli, yaitu menurut Puspitasari, koherensi tidak berpenanda adalah secara tersurat, tidak ditandai konjungsi, namun dipahami dari hubungan antar kalimatnya. Nah, adapun menurut para ahli lagi, yaitu menurut Sumadi Piya Yuwanita, koherensi tidak berpenanda dibagi menjadi 3. 1. Koherensi perincian, 2. Koherensi perian, 3. Koherensi wacana dialog. Nah, di sini kami menjelaskan satu persatu dari pengertian tersebut. 1. Menurut Baryadi Piya Yuwanita, koherensi perincian adalah koherensi yang menyatakan hubungan makna perincian penjelasan suatu hal secara sistematis. 2. Koherensi perian adalah koherensi yang menyatakan hubungan makna yang menyatakan pendeskripsian sesuatu hal secara jelas. 3. Koherensi wacana dialog adalah koherensi yang didominasi oleh stimulus respon. Nah, koherensi wacana dialog dibagi menjadi 5. 1. Koherensi fatis, 2. Koherensi informatif, 3. Koherensi pengukuhan, 4. Koherensi penokohan, 5. Koherensi negosiatif. Nah, itu tentang koherensi tidak berpenanda.